Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Segala puji bagi Allah yang melimpahkan karunia kepada setiap hambanya. Segala puji bagi Allah yang menghapus dosa makhluk-makhluknya. Semoga dengan apa yang kita lakukan, amal soleh yang kita tunaikan mampu mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, dan semoga kelak jannah menjadi tempat akhir bagi kita seluruhnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita cintai, yang kita tegakkan sunnahnya, dan semoga kelak kita termasuk yang diizinkan oleh Allah untuk menatap wajahnya yang lebih indah dari sinar bulan purnama, dan semoga kelak kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kabar ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah, ya luar biasa ya, walaupun banyak drama hari ini, ya pokoknya dinikmati saja. Ya, ini kita akan membahas tentang apa, Bu? Sederhana dalam menikah ya, sederhana dalam beramal dan menikah. Ya, gimana? Siap ya semuanya ya? Ya, ini Masya Allah. Ya, saya bacakan hadisnya. Ja'at salah satu rahtin ila buyuti aswajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma uhbiru ka'annahum taqaluha. Ada 3 orang yang datang ke rumah Nabi. Ya, 3 orang yang datang ke rumah istri Nabi. Mereka bertanya tentang ibadah yang beliau lakukan. Ketika mereka telah diberitahu, mereka saling berbisik di antara mereka. Faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lah ma taqaddam min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Mereka bilang, posisi kita dibandingkan dengan Rasulullah, padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya. Ya, ini beliau telah diampuni oleh Allah, baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Ya, jadi Rasul itu dijaga oleh Allah. Ya, Rasul itu maksum. Ya, maksum. Ya, Rasulullah itu terjaga. Ya, nah ini mereka bertiga ngomong. Qala ahaduhum, salah satu dari mereka mengatakan, amma anna fa inni usallil laili abadan. Salah satu dari mereka mengatakan, aku akan sholat malam selamanya. Ya, aku akan sholat malam selamanya. Ya, ini. Wa qala al-akhar, kemudian bertanya lagi, ana asummu dahra wala uktar. Lalu aku akan apa? Aku akan berpuasa selama-lamanya, ya. Dan ini disebutkan orang yang terakhir mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Ya. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Membujang itu boleh enggak, Bu? Boleh enggak?
Ya. Nah, boleh ada syaratnya gitu ya? Oh ya. Jadi, nah, dalam Islam itu kita akan coba ya membedah ini sedikit ya. Sudah jelas belum perintah untuk menikah, Bu? Kalau dia mampu menikah kemudian dia menahan diri untuk tidak menikah, boleh nggak? Padahal dia mampu secara finansial, secara hati, secara fisik sudah mampu, kenapa nggak nikah-nikah? Alasannya satu, belum ketemu orang sing pas, Ustaz. Lah pas itu yang seperti apa? Seperti kriteriamu. Jangan pakai kriteriamu, pakai kriterianya Nabi. Ya, kalau kriteriamu sing bagus, gede dhuwur, sugih, soleh ya toh, ora tau kasar, aku batine ngerti senenganku. Ya ini sampai mati ndak ketemu seperti ini. Ya. Ini makanya kalau jenengan punya anak-anak gadis ya, yang sudah waktunya tanya, sebetulnya pengenanmu kok ngopo? Ya. Jangan terlalu tinggi ekspektasinya, Bu. Jadi kalau kita cari jodoh itu ya apa? Melihat diri kita. Ya. Lo angan-angan itu boleh, tapi jangan sedih kalau dibangunkan. Ya toh? Bermimpi itu boleh. Ya, bermimpi itu boleh dan sah-sah saja. Tapi ketika waktunya bangun ya bangun aja sedih. Ya. Tapi kebanyakan walaupun ya itu mimpi, sempat saja kita itu sedih. Contoh, saya ngimpi dapat 100 juta. Pas butuh-butuhnya duit. Bangun, ya gelo. Tetapi sebagai orang yang beriman ya sudah diberikan apa? Kegembiraan lewat mimpi itu sudah menyenangkan. Tinggal kita menjalani kehidupan sesuai dengan realitanya. Ya. Nah ini Ibu. Makanya saya kalau ditanyai murid saya, Ustadz, aku pengen nikah ya Ustadz. Ya dang nikah. Apa yang menghalangimu? Wow, soalnya belum dapat tok. Coba kamu pengennya apa? 1, hafidhah. Yang 2, dia minimal ya S2. Cantik kerja di pabrik wesi. Moro tuane wis mati gitu. Ya Allah ya. Kok seperti ini? Lah saya tanya, lah awakmu iki ora ngoco githokmu kuwi. Kalau kamu ingin penghafal Quran, layak enggak kamu bersanding sama ahlul Quran? Kalau kamu ingin baik, kamu layak enggak deket orang baik gitu loh. Makanya pantaskan dirimu, ya, berilmu, ambil sesuatu yang bermanfaat, hingga nanti tiba waktunya Allah akan pertemukan kau dengan yang terbaik. Begitu, ya. Lah kerja ndak mau, sekolah ndak mau, ngaji apa neh. Tapi kok mintanya yang istimewa gitu ya. Nah ini jamaah, ada yang namanya tabattul, ya, larangan tabattul. Tabatul itu apa, Bu? Secara bahasa ya, itu disebut apa? Memutus. Tabatul ya. Ini hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau katakan radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman ibn Mad'un tabattul walau adzina lahu lahtasaina. Rasulullah tidak mengizinkan Utsman bin Mad'un untuk tabattul atau hidup membujang. Kalau seandainya beliau mengizinkan, tentu kami akan bertabattul. Ya, tentu para sahabat akan bertabattul. Ya, tentu akan hidup membujang. Untuk apa? Untuk mencapainya kami harus melakukan pengebirian. Ya. Kalaupun harus tabattul, tapi ternyata tabattul itu juga dilarang. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang mengasingkan diri dengan tujuan beribadah disebut dengan al-mutabattil.
orang yang mengasingkan diri untuk ibadah disebut dengan al-mutabattil. Ya Ibu? Ya. Al-muraddu bitabattul huna al-inqita' an-nikah. Ibnu Hajar al-Asqalani ya menyebutkan yang dimaksud tabatul itu meninggalkan menikah untuk sibuk ibadah. Tabatul itu meninggalkan nikah untuk sibuk ibadah. Ya. Seperti itu. Nah, dulu yang namanya Utsman bin Mad'un adalah orang yang mengharamkan dirinya untuk menikahi wanita dan tidak mau pakai minyak wangi-wangian. Lalu ya turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahhalallahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Surat Al-Maidah ayat 87. Jadi apa yang dihalalkan oleh Allah, Anda tidak boleh mengharamkan. Ya. Pakai minyak wangi itu boleh, ya. Pakai apa lagi? Pakai pakaian ya boleh ya. Ya. Wes, aku ndak mau menikahi wanita. Ndak mau menikahi wanita. Jangan mau menikahi enak kok. Ya. Lah iya loh, Bu, ya. Alhamdulillah, ya. Hari ini tepat 16 tahun saya menikah, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini luar biasa sekali ya. Ibadah terlama ini. Ya, dan sepanjang ini saya tidak pernah melakukan apapun ya yang dibenci Allah insyaallah ya. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu ibu-ibu sudah lebih lama dari saya ya, karena senior saya insyaallah ya. Dan sama-sama kita punya cerita terhadap keluarga kita ya. Nah, ini masya Allah. Maka nikahlah ya, nikahlah. Kadang orang tidak mau menikah karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang saya minta. Apa yang membuatnya cacat di hadapanmu? Ya karena kerjaannya nggak sesuai loh. Kerja itu nanti bisa dicari lagi, ya. Tapi kalau soal agama, ya ini ya. Kalau ada orang melamar anak gadismu, baik agamanya jangan ditolak, ya. Karena kalau sudah datang orang yang baik agamanya, meminta anakmu kemudian kau tolak, lalu pilihan apa yang akan kau pilih selain pilihan baik agamanya? Maka akan datang kepadamu fitnah yang besar pada keluargamu. Ya, makanya hati-hati ya. Saya bilang sama santri-santri itu, "Kowe ndak usah takut le. Nanti kamu ke sana ya ketemu bapake ngomong hadis iki." Ngomong ini, dijelasin tuh. Ya, Masya Allah. Oke. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi dalam Al-Fiqh Al-Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i, jadi di sini disebutkan keadaan orang yang membujang. Jadi ada 3 di sini, ya. Membujang karena tidak punya keinginan untuk menikah. Membujang karena tidak punya keinginan untuk menikah. Bisa jadi karena dilihat fitrahnya atau karena sakit. Wes aku ndak mau nikah karena aku sakit. Nanti istriku tidak akan mendapat kepuasan dariku, baik harta, batin atau apapun, maka aku tidak menikah, ya. Atau karena tidak mampu memberi nafkah. Nah, ini termasuk ya salah satu laki-laki yang tidak boleh dinikahi dalam Islam ya. Dulu sudah saya sampaikan belum? Laki-laki yang haram dinikahi dalam Islam? Belum. Ya tak sampai ke bumbung kelingan. Ya. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bentar.
Karena tidak mampu memberi nafkah, padahal dalam nikah harus ada apa? Keharusan memberi mahar ya Bu. Ya mahar itu ya ojo larang-larang. Ya. Jangan mahal-mahal. Tapi bukan berarti laki-laki juga boleh meremehkan ya. Karena yang paling terbaik itu wanita yang maharnya paling murah. Ya, terus dikai cincin saka kaleng sarden itu loh. Yo aja yo. Mesake. Wong jenenge cintai ojone bondo. Ya, nyawae diberikan kok. Ya toh, Bu? Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Oke, ibu-ibu ya. Dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, "Man razaqallahu imra'atan salihatan faqad a'anahu." Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang solehah, berarti Allah telah menolongnya. Jadi ketika kita punya istri solehah, itu Allah memberikan pertolongan kepada kita. Karena kita tidak dipusingkan mendidik dia, dipusingkan dengan ngeyelnya, sudah ngeyel maido. Yes. Ya. Lah kita kalau dapat wanita solehah gini, wes seneng, wes tinggal mapan. Lanange meneng tok, mulih nyambut gawe wis dikai wedang. Ya toh. Kemarin lihat berita, Bu. Ada seorang petani pulang dari sawah marah-marah, Bu. Kenapa? Karena mau makan tidak ada nasi sedikit pun di rumahnya. Ternyata apa? Istrinya lagi sibuk zumba. Tahu zumba? Ya. Boleh sibuk, boleh, tapi jangan tinggalkan kewajiban. Makanya punya istri solehah enak. Nggak usah banyak gini, sudah tahu kewajibannya. Maka saya bersyukur kepada Allah. Kalau apa? Kalau ternyata ibu-ibu ini mau mensolehkan dirinya. Ya toh, Bu? Nah ini. Lah, Anda soleh itu bukan untuk suami Anda, tapi untuk Allah. Ya, dan imbasnya untuk siapa? Untuk dirimu. Makanya seburuk-buruk suamimu, tetaplah berbuat baik. Ya, berbuat soleh, berbuat baik, ya. Ustadz, tapi bojoku nganyelke ora apa-apa. Sabarmu dapat pahala, ikhlasmu berpahala, ya. Tapi berat ya Ustadz, ya berat, ya. Iya, wong tidur saja capek apalagi. Ya. Ala syatri dini falyatakillah fi syatri baqi, ya. Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan separuh agamanya, ya. Makanya Ustadz, saya mau nikahi sama fulanah, ya enggak apa-apa. Tapi orangnya agak aswat, Ustadz. Agak hitam. Ora apa-apa. Ya. Ora apa-apa. Hitam kulitnya, tapi putih hatinya. Lebih baik. Ya syukur-syukur putih semua, ya. Itu sapi, Ustadz, ya. Ya Allah ya Rabb. Ya bukan gitu ya. Maksudnya baik akhlaknya, ya. Gitu, ya. Karena kadang, Bu, kita suka pada sesuatu, ya, buta kita itu. Kalau sudah suka sama sesuatu buta, ya, jeleknya hilang, ini kurangnya hilang. Maka pada istri kita, pada suamimu, gunakan ini rasa cinta yang luar biasa ini, hingga kekurangannya tidak menjadi besar di matamu. Tapi kalau engkau tidak apa, tidak ikhlas, tidak menyukainya, maka kekurangannya sedikit saja seperti samudra di hadapan matamu, ya. Ini, Bu. Sebelum menikah, hendaklah mencari kriteria calon istri atau suami yang menurut Islam baik, ya, yang layak untuk dinikahi. Terutama wanita, ya, jangan sampai salah memilih laki-laki. Ya, walaupun janda. Walaupun janda mau nikah lagi, jangan sembarangan. Jandai penting nikah, ya enggak. Nanti putus lagi, ya, putus lagi. Justru kalau saya bilang janda itu nilainya lebih berharga. Ya. Saya sabar, Bu. Diam dulu, ya. Ya, jadi gitu ya, Bu. Ya. Istimewakan diri Anda, bukan berarti
Orang janda itu terus hina gitu enggak loh ya. Justru semakin mahal itu semakin luar biasa dia. Semakin menjaga dirinya semakin luar biasa ya. Nah ini, maka kita juga tidak boleh memandang janda dengan sebelah mata ya. Gitu ya. Apa Bu? Janda kaya ya. Ya gitu ya, Masya Allah. Oke, ada sifat pria yang jangan dinikahi dalam Islam. Coba catat ibu-ibu ya. Yang pertama adalah orang musyrik. Musyrik. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan orang yang musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Al-Baqarah 221. Ya. Jangan engkau nikahkan wanita mukminah kepada orang yang musyrik. Musyrik itu apa, Bu? Ya, sudah, alhamdulillah. Sudah tahu ya. Kemudian yang kedua, tidak pernah sholat. Loh ada Ustaz? Ono. Wong bojone ngaji sing lanang ora tau salat ya akeh. Ya. Lho Ustaz kok tahu wa bojone sing ngandani? Ya ndak apa-apa disinggung. Iya, kan ini direkam ya toh. Nah, nanti biar dilihat ya. Ndak apa-apa ya. Paling saya di WA nanti. Oke, tidak pernah salat ya. Inna baina rajul wa baina syirk wal kufri tarkus shalah ya. Yang menjadi pembatas antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan dan meninggalkan sholat itu bukan dengan tidak sholat sama sekali, meremehkan waktu sholat saja sudah termasuk tarkus sholat, ngundur-ngundur waktu ya Bu. Kalau sudah adzan segerakan sholat ya. Orang itu kalau wes sholat, tenang hati itu. Duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wes, alhamdulillah, wes tekan duhur, sholat sih, ya. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah, ya Allah, wes sholat, ya. Wes sholat. Tapi kalau habis salam, ojo muni, alhamdulillah, diperintahkan astagfirullah gitu nggih. Nah. Kemudian yang ketiga, akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk. Ngerti? Senenge ngapusi. Tahu kalau dia itu orang yang tidak baik. Mendolimi orang. Utang ratau nyaur. Korupsi. Ini akhlaknya nggak baik. Ya, akhlaknya nggak baik. Apalagi kalau lihat dia sama ibunya saja nggak suka, ya. Maka insya Allah sama istrinya ya kurang lebih sama. Akhlaknya yang buruk. Maka pastikan ya Bu, kalau Anda memilihkan anak, ya yang hormat juga kepada Anda. Ajarkan anak Anda juga taat sama mertuanya. Karena kemarin sudah saya sampaikan ya bahwa salah satu cara menaklukkan hati suami adalah menaklukkan mertua. Ya, dengan dekat mertua, suami akan semakin sayang kepada istrinya. Ya. Mas tak pergi dulu ya, kemana? Sama ibu nemeni cari baju di PGS. Oh ya wes, punya uang enggak? Enggak, ya ini ada cuma 1 juta. Terus tak kasih 100 juta entekno. Loh, wong misal kan yang banyak, ya kan? Wong misal aja bakhil. Ya, idza hataba ilaikum man tardawna dinah wa khuluqah fazawwajuhu ila taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun aridun. Apabila ada orang yang kalian ridhoi agamanya, akhlaknya, yang meminang putri kalian, nikahkan dia.
jika tidak akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar, ya Bu. Nah, ini dalilnya ya. Kemudian bersikap kasar. Bersikap kasar. KDRT ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rifqa la yakunu fi syai'il lazanah. Sesungguhnya kelembutan itu menyertai sesuatu, maka dia akan menghiasinya. Maksudnya apa? Setiap perkara yang dihiasi dengan kelembutan, maka dia akan baik, Bu. Ya. Contoh ya, ngasih minum, ya. Diombe. Dengan enggak Mas, diunjuk. Pilih mana kira-kira ini ya. Oh, tergantung Ustaz. Tergantung, kalau saya plong ya monggo diunjuk ya. Ya ora plong ya meneng tok. Jangan ya. Sama anak juga gitu ya. Lembut, baik ya. Ini Masya Allah. Sama orang yang gitu lembut, baik. Tapi lembutnya sama perempuan saja. Ya, jangan sama laki-laki lain lembut, bahaya ini ya. Nah ini ya. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu, melainkan akan semakin memperburuknya, ya. Jadi kalau tidak ada kelembutan itu kacau, ya. Suami istri kalau tidak ada kelembutan, ya. Mas, mau makan? Cepet ngono lho, jikokno. Mas, mau pergi? Lah sapa sing golek dit? Ya Allah, kok hidup kok seperti ini ya? Ya, makanya kalau lihat ada perempuan dikasari sama suaminya, kok aku gemes gitu loh ya. Ya toh Bu? Iya, makhluk lemah kok. Yang patut dilindungi ya. Iya. Makanya ya, Ustadz kok ini sendirian Ustadz, istrimu mana? Lah bojoku ya tak takoni, arep ngumbahi apa melu ngaji? Lah ya ditari wong senengane umbah-umbah. Ya karena ya, Masya Allah. Aku tak nyuci dulu biar bersih rumahnya. Oke ya. Santai saja. Ya. Jangan munculkan kasar-kasar. Sama orang saja bisa lembut kok. Sama ustadznya ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya. Mendayu-dayu kok. Sama suamimu yang beliin baju, yang ngerawat dirimu, yang setia menunggu dirimu, sio-sio. Makanya jauh dari jannah wanita seperti ini. Ya Bu? Nah ini. Tapi Ustadz biasanya aku yang dikasari Ustadz. Bukan suamiku yang ngasari aku. Bukan aku yang kurang ajar. Ya gak apa-apa. Ya. Terus gimana caranya biar suami itu tunduk? Ya minta kepada pemilik hati. Kalau ingin menaklukkan hati manusia, mintalah kepada penciptanya. Dengan apa? Dengan doa. Ya Allah, aku cinta dia ya Allah. Aku serahkan semuanya kepadamu. Jadikan dia makmum bagiku. Aku yang ngajari bocah ndonga gitu. Ya. Kalau cinta mintalah kepada Allah. Kalau pengen bersamanya mintalah kepada Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Ya. Gitu. Jangan minta ke dukun. Ya. Minta pengasihan, nanti dikasihani orang bingung kamu. Ya. Nah ini Ibu. Kemudian yang kelima, tidak mempunyai penghasilan. Terdapat sebuah riwayat, Bu. Ada Fatimah bintu Qais, ya. Ditalak 3 oleh suaminya. Dia menjalani masa iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Setelah lewat masa iddah, langsung ada 2 lelaki yang melamarnya. Ini ya. Yang pertama siapa? Muawiyah. Yang kedua siapa? Abu Jaham. 2 orang ini. Ketika dia meminta saran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Amma Abu Jahmin fala yadau asahu an atiqih. Abu Jaham ini dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya.
Nanti saya jelaskan. Wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu inkihi Usamah ibn Zaid. Disebutkan oleh Nabi, kalau Nabi ditanya, ya Nabi, dari Muawiyah dan Abu Jaham ini, mana yang harus saya nikahi? Ya. Mana yang harus saya nikahi? Ya. Lalu Nabi menjawab, kalau Abu Jaham itu, ya, Abu Jaham itu dia tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Maksudnya apa? Ringan tangan, senang mukul, ya. Sedangkan Muawiyah disebutkan wa amma Muawiyah fasul ukun la malalahu, ya. Dia itu orang miskin, ya. Tidak punya penghasilan. Ya Allah, ya. Nah ini Ibu. Lalu Nabi menyarankan kamu menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Ya, tidak dua-duanya, namun Rasulullah memberi pilihan. Lah ini menandakan kita itu boleh, ya, mengandani apa? Memberitahu, ya, memberitahu, ya, memberi petunjuk tentang sifat seseorang jika kita tahu akan dinikahi, ya. Ustaz Arifin, aku tuh mau nikah sama fulan. Gimana fulan? Lebih baik jangan. Karena fulan masih berurusan dengan hukum. Ya, kita seperti itu boleh sebagai bayan. Sebagai apa? Sebagai pertimbangan pencerahan biar tidak keblasuk. Ditakoni kuwi apik Ustaz. Wah apik nikah. Bareng nikah mung ditempelengi. Siapa yang dosa? Makanya hati-hati, ya. Hati-hati, Bu, ya. Kemudian tidak bisa menjaga pergaulan. Tidak bisa menjaga pergaulan. Ya. Kemudian yang ketujuh, mempunyai penghasilan haram. La yarbu lahmun nabata min suhdin ila kanat naru aula bihi. Tidak ada daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram kecuali neraka lebih layak baginya. Hati-hati ya. Wah Ustaz, iki wonge sugih, ganteng meneh. Lemahe ning ndi-ndi? Ning hasil korupsi. Boleh enggak nikah sama dia? La. Ya. Hati-hati ini. Apalagi mertua-mertua yang matre. Nah, wes iki jelas cetha iki. Ya. Ya, Bu. Jangan tersilaukan dunia. Sampai-sampai kau menukar buah hatimu dengan sedikit harta. Dengan sedikit kemuliaan. Namun nyatanya anaknya disiksa, anaknya hanya seperti boneka. Wal iyadzubillah. Ya, wal iyadzubillah. Ini Ibu-ibu, ya. Kemudian perokok atau peminum alkohol. La dharara wala dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat madarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun sebagai balasan. Ya. Wong tukang mendem dipek bojo. Ya nanti mendem asmara. Wal iyadzubillah. Ya. Ustaz, suamiku ini tukang mabuk Ustaz. Sampai sekarang. Boleh enggak aku minta cerai dari dia? Boleh. Minta cerai saja. Karena dia bermaksiat kepada Allah. Tapi Ustaz, iman Ustaz. Iman karena dulunya dia itu suamiku yang baik, yang taat kepada Allah. Namun karena beberapa hal dia jadi demikian. Lalu apa yang harus saya lakukan? Sabar. Nikmati rasa sabar itu sambil berdoa kepada Allah agar suamimu diberi hidayah. Dan alhamdulillah suaminya mati dalam keadaan bertaubat. Ya, dan dia sabar. Ya, ini makanya Bu, ya.
Ini sering saya sampaikan, ya. Kalau Anda sabar terhadap maksiat yang ditemui dan berharap kepada Allah bahwasanya itu akan menjadi akan datang waktunya salah satu petunjuk hidayah Allah yang membuat dia bertobat dan kembali kepada Allah, maka aku akan menunggunya ya Allah. Ini istri yang luar biasa ini, ya. Tapi juga ada istri istri racetho saya bilang. Suaminya baik-baik tapi minta cerai. Gara-gara melihat yang lain lebih baik. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian apa, Bu? Pelit, medit, kikir, bahil, util. Wes. Nah, kemudian yang terakhir tidak cemburu. Lelaki yang tidak pencemburu, bojone digoncengke wong ya nunut ya engko terno balik. Malah seneng. Ya. Ini ada seperti ini. Ya, karena istrinya di pabrik yang sama dengan tetangganya. Mas, mboyen mulih cangkingan bojoku. Kaya apa wae lah ini terjadi, ya. Makanya mesake kaya ngene iki, ya. Tapi yang dikandani sing wedok, andanono bojomu, mbok wis ben Ustaz, wong ya kono jek cinta karo aku, ya wis. Ya sudah. Kadang itu, Bu, maksud kita baik, ya, memberitahu, ya, mengajak baik. Tapi kadang penerimaannya juga, dan itu resiko amar ma'ruf nahi mungkar. Jenengan ndak usah bingung ketika ngejak orang lain sholat tiba-tiba WhatsAppmu diblok. Oh, ndak apa-apa, ya, ndak apa-apa. Nge-share kajian kemudian dikeluarkan dari grup WhatsApp karena nggak gayeng katanya. Atau mungkin dijauhi teman-temanmu karena kamu sekarang sithik-sithik agamis, sok ustadzah. Oh, nggak apa-apa. Allah itu maha baik, Bu. Saking baiknya, orang-orang yang buruk dalam hidup Anda, ketika Anda sudah mulai baik, tanda Allah cinta kepada Anda, disingkirkan menungso-menungso ra guna ngene iki. Ya, dibuat jauh. Makanya kalau gini nih, punya grup teman yang dulunya setia kemana-mana, Mbak Neng di ngaji, kok ngaji terus toh? Oh gitu nih, ndak apa-apa wis. Lah kowe melu apa piye? Ora engko yang liya ya. Yang kau ngejak mangan, yang ngejak ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Itu tadi ya, perlu dihati-hati ya, Bu. Ya, jangan sampai ya melakukan yang seperti itu atau bertemu dengan seperti itu, ya. Kemudian ibu-ibu, ya. Dalam hadis yang kedua disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa ila Utsman bin Mad'un faja'ahu, ya. Ini tentang Usamah bin Mad'un tadi. Faqala ya Utsman, araghibta an sunnati? Apakah engkau membenci sunnahku wahai Utsman? Tidak ya Rasulullah. Walakin sunnatuka atlubu. Bahkan aku senantiasa berusaha mengikuti sunnahmu. Maka Nabi katakan, qala fa inni anamu wa usolli wa asummu wa uftiru wa ankihun nisa. Kalau kau ikuti sunnahku, sesungguhnya aku juga tidur di waktu malam. Aku juga puasa, namun aku juga berbuka. Dan aku juga menikahi wanita. Wahai Utsman, bertakwalah kepada Allah. Fa inna li ahlika 'alaika haqqan. Sesungguhnya keluargamu memiliki hak atas dirimu. Wa inna li dhaifaka 'alaika haqqan. Tamumu juga memiliki hak atas dirimu. Nah, ini kalau berbicara tentang tamu ya, Bu, ya. Sudah paham ya, Bu, tentang adab bertamu dan memuliakan tamu? Ini saya singgung sedikit nggih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrimhu dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Oh, saya enggak pakai sendal ya. Mulai kok. Ya.
maka hendaklah dia memuliakan tamu. Ada enggak, Bu? Orang yang maaf ya, didatangi temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe meneh. Ada enggak? Ada enggak gitu? Ya jangan ya. Ini orang enggak beradab ini. Ya. Kalau orang datang ke tempat jenengan seneng kok. Ya, seneng kok. Iya. Ya bercanda ning ojo. Ya. Bercanda pun yang baik juga. Wah, iki wong ayu kok ya teko rene ane apa? Padahal ora ayu. Tapi membahagiakan orang dapat pahala enggak? Iya, pahala ya. Angel teko kancane, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Nggowo apa? Iya jangan ya. Kok nggowo apa ya? Oke. Jadi adab bagi tuan rumah dulu. Adab bagi tuan rumah dulu, Bu. Oke. Ketika mengundang seseorang, ini Bu, yang ngundang wong, ngundang mangan, ngundang apapun itu, yang diundang diutamakan orang yang bertakwa. Nih, segini nih. Aku, suamiku alhamdulillah dapat proyek 200 juta. Alhamdulillah mau ngundang makan. Siapa yang diundang? Grup kajian Kartini. Wah, ini ora kabeh. Beberapa saja. Yang dipilih siapa? Yang bertakwa, Bu. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat, berteman melainkan dengan seorang mukmin. Ini dalilnya. Wes jelas cetong ya. Tapi kalau kenal dengan orang kafir boleh enggak? Boleh. Cuman tidak menjadikan teman akrabnya. Gitu nggih. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Makanya kalau jenengan masak apa-apa, kira-kira tonggomu sing soleh kayak ono, Bu. Ya, karena Anda makan, orang soleh juga makan, ya. Gitu. Saya biasanya kalau dalil ini saya omongkan, omahku langsung akeh kiriman. Masya Allah. Maksudnya apa, Ibu? Ya, kita ini menjalankan sunnah Nabi. Ya, punya kebahagiaan sedikit bagi dengan orang yang tepat. Kadang kita itu nuwun sewu nggih, kurang pandai dalam memilih momennya. Wong teman kita satu grup saja masih kekurangan kok, ya. Tapi ngasih makanan kepada orang-orang yang lewat, tidak tahu siapa mereka. Yang jelas ketakwaannya kita remehkan. Oh, paling yo duwe. Jangan. Ya. Apalagi sudah temenan 10 tahun, 20 tahun. Tentu tahu ya, Bu. Kebiasaannya temanmu kalau sedih nggak punya uang, itu tahu. Atau kesusahan itu tahu. Maka kita tolong mereka. Nah, kemudian Allahu Akbar. Tidak menghususkan mengundang orang kaya saja. Iki wong miskin iki wong berkahi. Nggih. Aja sampai orang undang wong miskin, Bu. Syarut ta'amul walimah, termasuk ketika mengadakan walimah nggih. Aja mbok pilah-pilih. Alah iki wong kampung nang omah wae. Engko wong sugih ning nggon hotel kono lho. Masya Allah. Jaan wong kampung iki nang hotel, Bu. Engko nak apa seneng banget, seumur hidup ra lali. Lagi mlebu hotele, Pak, fotonen, Pak. Fotonen, Pak. Masuk kamar mandi ora metu-metu, luwih HP kok omahe dhewe, Pak. Makanan segitu banyak loh. Masya Allah. Saya aku seneng ku ngono loh. Ustaz, mengke anu ya Ustaz ya, kita minta tolong doa nggih di pernikahan saya. Oke, siap, insya Allah. Aku bawa 4 orang boleh? Halal Ustaz. Lo ndak apa-apa, ning izin sik. Gitu. Wah, 4 orang ini ya memang nuwun sewu. Sing tak pilih rung tau ngono-ngono kuwi. Mulane nyenengke wong, aku nunut nyenengke wong, dhek itu pahala, aku ya itu pahala. Ya. Saya bawa ke sana. Wah Ustaz, teng hotel loh. Wah niki kula tiwas dandane biasa, wah gayane kae. Gayane Masya Allah. Oh ya wis. Anu ya aku tak ndonga sik.
Kowe muter kono sak karepmu. Oh nggih Ustaz. Muter. Saya doa selesai, saya makan, ketemu relasi, selesai. Ayo pulang. Oh ya Ustaz. Ya. Sampai di mobil, Masya Allah ya. Ustaz niki enten gawan lho. Apa iki? Kresek. Isinya apa? Udang goreng tepung. Sosis nugget itu. Ikut dibungkus kayak karo wong papat iki mau. Ya. Ning lucu nih, takon sih, Ustadz, hukumnya membawa pulang makanan walimah gimana Ustadz? Ya asalkan sudah diizinkan. Lah ini tadi diizinkan enggak Ustadz? Sudah, saya bilang sudah diizinkan kok. Saya sudah jauh-jauh hari Pak, halalkan ya jika ada tamu undanganmu yang mungkin seneng ngambil dibawa pulang. Iya Ustadz, uang itu sudah dipesan untuk mereka semua kok. Lillahi ta'ala. Oke, keluar itu. Berarti ini halal ya Ustadz. Kono nggowo siji-siji, aku digawe siji. Masya Allah. Bu, ya. Nyenengke wong niku ganjarane luar biasa. Dan bisa jadi loromu disembuhke Allah karena itu. Ya. Sempitmu dilapangkan oleh Allah karena seneng itu. Karena doanya orang seneng itu nyenengke, Bu. Ya toh? Ustaz, mampir nggih. Enten apa, Bu? Nika enten mangga. Oh nggih, alhamdulillah. Matur nuwun nggih, mugi-mugi berkah, anak putune sehat sedaya. Lho, ora enek wong dikai mangganya Ustaz, mangga sekilone enek ra? Nggak ada seperti itu. Yang ada adalah, bahkan bayangkan Bu, menolong di saat waktu yang tepat, ditemukan Bu. Ya Allah ya Rabb, mbok ngeten iki enten wong ngutangi mawon, mboten sangei ya Allah, ngutangi mawon. Kula niki entek kontrakan kula ya Allah, mbok enten sing nguntangi mawon. Nek kanca liwat des. Nya aku cek bahagia iki. Itu kerjaan iki nya. Terima. Tahu ndak? Orang yang beri tidur, orang yang beri tidur, yang diberi sholat malam. Senjatanya cuma doa kepada Allah. Ya Allah, muliakan dia dan keluarganya. Dan bisa jadi istiqomahmu meraih solehah adalah karena doa orang yang kau beri kebaikan. Ya, maka bahagiakan orang lain. Ya. Kemudian itu ya, tidak menghususkan mengundang tamu kaya saja, tapi tamu miskin enggak boleh. Ya. Kemudian tidak mengundang seorang yang diketahui akan memberatkannya kalau diundang. Contoh, ngundang kancamu ning Bekasi. Di sini padahal dia janda. Dia sedang ngopeni anaknya. Susah. Tapi mbok pekei undangan. Padahal menghadiri undangan itu hukumnya jadi bingung dia cari-cari utang. Makanya kalau ngundang orang yang kesusahan, biasakan apa? Sertakan uang sakunya. Kowe teko yo, iki tak transfer nggo tiket, teko pulang balik ngono. Wis boy serasa diundang Ustaz. Lho, wong bahil iki. Ya lah. Saya tuh saking kagetnya diundang, Bu. Diundang nikahan di daerah sana, Semarang. Ya, daerah Semarang. Ustadz hadir ya, nikahan anak saya. Thayyib insyaallah. Ya. Saya ke sana, Bu, undangan, enggak ada apa-apa, enggak keperluan apa-apa, saya ke sana. Sampai sana tahu, saya tuh kaget. Ya, kenapa? Saya disangoni. Ya. Ustadz, syukron ya sudah datang. Ini buat Ustadz, hadiah dari saya untuk perjalanan pulang, semoga Allah memberkahi. Ini loh, Bu. Ya. Makanya kalau ngundang, ya. Pernah ya kalau kita itu punya budaya habis mantu, enek sing jenenge jenang sumsum. Ya.
Iya ya? Iya. Ucapan terima kasih ya atas apa yang kau lakukan pada kami. Gitu loh. Atau mungkin panitianya di piknike neng endi neng Amerika kono. Ya. Ya Allah, neng Palestina wae Ustaz. Oh ya bagus. Ya kayak meru perang ngono jihad. Luar biasa ya. Semoga Allah memerdekakan Palestina ya Allah. Ya. Kemudian ibu-ibu ya. Disunahkan mengucapkan selamat datang. Makanya dalam walimah, dalam ini ada tahu ucapan selamat datang, Bu? Iya, ya. Kemudian memuliakan tamu dan menyediakan hidangan untuk tamu semampunya. Ini tuan rumah ya, semampunya. Makanya di sini ndak usah Anda nari. Ustadz, teh, kopi, nopo es teh kampul. Ndak usah, adamu apa keluarno. Nanti mana yang diminum itu yang disuka gitu. Semampunya. Semampunya itu berarti yang semaksimalnya. Punya makanan apa yang istimewa ya keluarno. Ya. Kalau dia suka akan dimakan, kalau tidak juga tidak mengapa gitu. Ya. Bukan bermaksud berbangga-bangga. Ya, bukan bermaksud berbangga-bangga. Kemudian mendahulukan tamu yang sebelah kanan. Kalau seumpamanya tamu duduk seperti ini rapi, dahulukan sebelah kanan. Mendahulukan yang tua daripada yang muda, itu adabnya, ya, seperti itu. Jangan mengangkat makanan yang dihidangkan sebelum tamu selesai menikmatinya. Ya, lagi dimakan, wes rampung rampung, tumpuk, ya. Ya enggak boleh, ya. Gua lagi dimakan gini, wes Mbak, wes arep disai. Ya enggak boleh, ngawur ini. Ya. Gitu. Kemudian mendekatkan kepada tamu. Tatkala menghidangkan makanan tersebut, didekatkan ke tamu, ya. Nah, ini saya pernah diundang, Bu. Diundang sama orang. Ya maklum lagi ngaji ya. Jadi belum sampai ke sini ilmunya. Sing dicedhake aku ya mung sambel, lalapan ya. Lah iwake adoh ngono. Arep digo kene ya ora patut. Lah kita akhirnya makan sambel sama lalapan. Ustaz mboten ayam to, mboten kersa. Ya batinku ya kersa ya. Ning aduh ya bilang. Makanya didekatkan. Bahkan kalau bisa disampaikan, ayo silakan ambil. Gitu nggih. Nah, mempercepat menghidangkan makanan, jangan nunggu-nunggu. Apalagi sing digawe jagong jam 09.00, metu teh jam 10 iki nyiksa kaya ngene iki. Ya, segera saja. Nanti makannya jam 11. Jadi mempercepat untuk menghidangkan makanan itu perkara dalam penghormatan bagi mereka, ya. Hendaknya mengantarkan tamu yang mau pulang sampai keluar rumah. Nih, adab yang sering dilupakan. Bu, tak pulang dulu ya. Oh, Ustaz, hati-hati ya. Wong ya selingkuh ngono kuwi tok. Ustaz kok pitik. Betul. Ya, diantar, Bu. Siapapun itu. Ini adab yang sering diremehkan sekarang itu. Anak-anak kita suruh ngantar saudaranya. Kalau ibunya belum pakai jilbab, belum pakai apa-apa, nang, antar. Oh, amehmu ini keluar. Oh iya, diantar sampai rumah, ditunggu sampai saat perginya. Gitu. Orang, yos, hati-hati ya, hati-hati. Engko lawangi tutupan ya. Lawangi tutup. Ya. Oke, sudah jam 8 toh. Wes, kesel mulane iki ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.